Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan banjir di sejumlah wilayah ibu kota cepat surut dan titik banjir sudah mulai berkurang. Dari data yang diperoleh Berita Jakarta TV Senin 22 Agustus 2016, titik banjir terbanyak masih ada di Jakarta Selatan, lantaran banyaknya saluran yang menyempit setelah bagian saluran tersebut diuruk untuk dijadikan area bangunan. Untuk mengatasi banjir di kawasan pemukiman yang mengokupasi daerah aliran sungai, Pemprov DKI Jakarta menyiagakan sejumlah pompa portable. Kalau soal banjir itu saya bilang, banjir pasti masih akan banjir, tapi surutnya cepat. Tapi minimal titik banjir itu sudah jauh berkurang. Yang paling parah saya katakan adalah Jakarta Selatan. Kenapa? Karena hampir semua saluran air dibuat rumah. Jadi tembok-tembok semua turap sungai yang udah dikecilin. Padahal sungai tadi kan bisa 20 meter, sekarang tinggal 3 meter. 3 meternya sekarang bayangin air datang dia pakai turap betonnya terus di atas tuh rumah. Kamu lihat itu makan banyak sekali rumah orang. Itu kalau air lagi pasang sungai kecil itu nempel ke dinding orang nyerap semua. Nah, sekarang gimana? Semua hamil. Ada satu tempat saya rumah berapa atau berapa ratus. Ini berapa rumah di daerah. Ya Kemang juga saya nggak salah. Kita mau beli dia nggak mau jual. Kita kalau pasang pompa untuk hanya sekitar 7 rumah atau 12 rumah masih operasional miliaran, pantas nggak? Dia suruh di operasional nggak bisa, kayak gini aja deh kamu udah jadi bawah, hujan pasti kena terus. Jual ke kami aja lah harga pasar, dia nggak mau jual, sebagian jualnya setahun sekali ini pak banjir, ibu sudah banjir jangan lihat dong. Mau kita nggak punya pasang pompa permanen, pompa itu mesti tutup. Kita kalau banjir pasang datang pompa mobile. Nah, ini bolak-balik sama. Jadi Bukit Duri juga pasti selesai. Ini makin lama kan kita kerja. Kita yakin sampai akhir tahun depan itu akan jauh lebih kurang. Karena tanggul, saya dapat berangkat total selesai karena tanggul total Jakarta ini belum selesai. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta memastikan standar kelayakan ruang perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP di seluruh kantor pelayanan terpadu satu pintu PTSP di kelurahan dan kecamatan di DKI Jakarta sudah mencapai 70%. Dari data yang dihimpun Berita Jakarta TV Senin 22 Agustus 2016, standarisasi ruang perekaman dan pencetakan IKTP merujuk pada Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 78 tahun 2016, yakni memiliki luas 5x4 meter, suhu ruangan 20 hingga 25 derajat Celcius, 2 komputer, 1 server 1500 watt, 3 printer, pendingin ruangan atau AC 800 watt, dan bandwidth 6 MB per second. Melalui standarisasi tersebut, saat ini 7,1 juta warga Jakarta sudah melakukan perekaman data IKTP dan 6,7 juta diantaranya sudah memegang IKTP. Sedangkan dalam seharinya permohonan IKTP bisa mencapai 4.000 lembar. Memang sudah cukup bagus, sudah cukup banyak, ada sekitar berapa persen, sudah ada 70 ya, 70% sudah memenuhi. Tinggal 30% karena ada kan kelurahan yang sedang direnovasi, ada kelurahan yang belum standar. Jadi kalau kelurahan yang belum direnovasi juga kan terpaksa dia ngontrak. Nah itulah yang dikatakan tadi, ya terpaksa dia ditumpangkan di kelurahan lain sepanjang renovasi atau di kecamatan. Karena berdasarkan instruksi gubernur nomor 78 itu bahwa direkomendasikan paling tidak untuk ruangan itu ada luasnya sama 5x4 lah, 5x4, jadi 20 meter. Supaya ideal untuk menempatkan
2 alat besar, yaitu alat perekaman dan membutuhkan layar dan membutuhkan space untuk penduduk dalam rangka merekam. Terus yang ruangan yang satu yang di sampingnya itu adalah untuk langsung melakukan pencetakan KTP. Dari Jakarta Barat, Desri Arvin memberitakan. Perparkiran adalah salah satu masalah yang dihadapi Kota Jakarta, termasuk sejumlah tempat wisata seperti Taman Marga Satwa Ragunan. Dan untuk menyiasati lokasi parkir yang terbatas, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan kini menyediakan parkir vertikal. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Faizin Adi dan juru kamera Andini Anissa Hakim serta pilot drone David Sibarani dari Ragunan, Jakarta Selatan. Faizin, seperti apa sebenarnya parkir vertikal di Ragunan ini? Ya, Cynthia, parkir vertikal yang ada di depan Taman Marga Satwa Ragunan ini lokasinya memang cukup strategis, sehingga parkir vertikal ini tidak hanya selain dimanfaatkan oleh pengunjung Taman Marga Satwa, juga bisa digunakan oleh masyarakat yang akan pergi bekerja. Ini karena lokasinya yang terintegrasi dengan halte busway, halte bus Transjakarta Koridor 5, yakni halte Ragunan. Sehingga masyarakat yang akan bepergian ke tempat kerjanya dan ingin menggunakan bus Transjakarta ini bisa menitipkan kendaraannya dengan tarif yang cukup terjangkau. Untuk roda 4 tarifnya Rp5.000 dan roda 2 Rp2.000, dan untuk sepeda angin cukup Rp1.000, dan ini dibayar bukan per jam tetapi untuk sekali masuk. Dan operasional dari tempat parkir ini juga menyesuaikan dengan jam operasional dari bus Transjakarta, yakni mulai jam 5 pagi hingga jam 12 malam. Dan ini cukup sesuai dengan memenuhi kebutuhan selain pengunjung Taman Marga Satwa, juga masyarakat yang ingin sampai ke tempat kerjanya. Ya, Cynthia. Dan Faizin, apakah pelaksanaan sistem ganjil genap ini berpengaruh signifikan terhadap penggunaan parkir vertikal di wilayah Ragunan? Ya, saya kurang mendengar jelas pertanyaan Anda, tapi yang dapat saya sampaikan di sini kebijakan ganjil genap yang sejak beberapa hari lalu diterapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup mempengaruhi penggunaan parkir vertikal yang ada di depan Taman Marga Satwa Ragunan ini. Parkir vertikal ini terdiri dari 3 lantai. Jika sebelumnya untuk lantai 3 dan lantai 2 digunakan untuk roda 4 dan lantai dasar digunakan untuk roda 2. Namun setelah diberlakukannya kebijakan ganjil genap, menurut keterangan dari koordinator pengelola dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang mengelola parkir vertikal ini, ada lonjakan pengguna kendaraan roda 2, sehingga diputuskan mulai hari ini untuk lantai 1 dan lantai 2 digunakan untuk kendaraan roda 2 dengan kapasitas setiap harinya bisa mencapai 700 kendaraan roda 2. Sedangkan untuk roda 4 hanya disediakan di lantai 3, jumlahnya kapasitasnya hanya mencapai sekitar 40 mobil. Karena itu tadi ketika kami sampai sekitar jam 6, untuk lantai 3 sudah terisi penuh mobil roda 4. Sehingga roda 4 yang ingin parkir di parkir vertikal ini tidak tertampung. Karena itu ada rencana ke depan untuk roda 4 akan dialihkan ke halaman yang ada di Taman Marga Satwa, sehingga masyarakat yang ingin menghindari kebijakan ganjil genap bisa memarkirkan kendaraannya di sini dan kemudian melanjutkan perjalanannya menuju tempat kerja menggunakan bus Transjakarta melalui koridor 5 ini. Ya, Cynthia. Baik, terima kasih Faizin. Demikian laporan Faizin Adi dan juru kamera Andini Anissa Hakim serta pilot drone David Sibarani dari Ragunan, Jakarta Selatan. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta menargetkan pengguna aplikasi perpustakaan digital atau e-Jakarta
mencapai 300.000 pengguna hingga akhir 2016. Dari data yang diterima Berita Jakarta TV, Senin 22 Agustus 2016, sejak diresmikannya iJakarta Mei 2016 lalu, pengguna aplikasi tersebut terus meningkat. Pengguna aplikasi tersebut hingga saat ini sudah mencapai 120.000 pengguna dan ditargetkan pada akhir 2016 pengguna aplikasi tersebut bisa mencapai 300.000 pengguna. Untuk mencapai target tersebut, BPAD DKI melakukan sosialisasi ke pengunjung, sekolah, dan komunitas. Selain itu, BPAD DKI juga terus menambah judul buku hingga mencapai 45.000 judul buku hingga akhir tahun 2016. Saat ini, iJakarta telah memiliki 10.000 judul buku. Dengan iJakarta tersebut, masyarakat dapat langsung mendaftar untuk meminjam buku yang diinginkan. Peminjaman memiliki batas waktu, yakni 3 hari gratis. Kami melakukan grand launching bulan Mei. Sejak bulan Mei itu sampai sekarang, yang sudah mendownload menjadi anggota daripada Digital Library iJakarta itu sebanyak kurang lebih 120.000 orang. Dan sampai akhir tahun kami berharap ini akan terus meningkat 2 kali lipat, sehingga memang betul-betul bahwa iJakarta ini milik kita semua. Pada akhir tahun 2016 ini targetnya sampai berapa ribu orang kira-kira? Saya berharap bisa sampai 250.000 sampai 300.000 orang yang mau mendownload. Oleh sebab itu kami sekarang terus gencar melakukan sosialisasi, melakukan roadshow ke sekolah-sekolah maupun ke komunitas-komunitas dan juga pengunjung-pengunjung perpustakaan di Jakarta. Ya, masyarakat bisa meminjam, sekali meminjam 3 judul buku, dan dalam 3 hari 3 judul buku itu akan kembali otomatis ke server kami. Itu gratis atau bayar? Semuanya gratis untuk masyarakat Jakarta dan Indonesia. Dari Jakarta Timur, Agung Supriyanto memberitakan.